Gue pikir cuman audiensi biasa. Ternyata gue sempat ngeliat loh kok ada kamera segala macam dan suaranya Harrison Ford meninggi gitu kan. Nah terus Bang Zul, udah abis ini kita preskon. Begitu mau preskon, Harrison Fordnya nggak mau, langsung pergi. Gue nggak tahu maksudnya motifnya Caimin ngomong itu apa dan gue juga nggak berhak untuk berkomentar itu. Tapi kalau gue jadi posisi Caimin gue sih nggak berani ngomong gitu. Mungkin kondisi NU akan jauh berbeda kalau nggak ada yang namanya tambang batu bara. Taruhlah mau sama-sama islah, bagus. Gue sih berharap muktamarnya maju. Kalau gue yang akan gue pilih bukan bohirnya Ipul apa Yahya. Yang gue pilih adalah bohir yang paling bisa memberikan keuntungan terbaik bagi PBNU. Mantap, udah gitu. Oke, welcome to Total Politik. Ini adalah konten pertama gua setelah kembali dari Sibolga ya. Oh, lu kemarin ke Sibolga ya? Sibolga memang Ketemu Pak Bupati kita dong, Bupati Masinton. Masinton. Ya, itu gue sengaja nggak ngasih tahu beliau kemarin ke sana, Gus. Ya kan? Takut repot atau apa gitu kan? Kalau ke sana kan. Om, Mas Topo, senyumnya lebar banget kelihatannya. Dan Meskipun kelihatan kurang tidur kali ya. Pasti dan ubanan Bang Masinton. Bener loh. Selama di sini saya belum pernah lihat Bang Masinton Belum ubanan. setahun jadi bupati kawan. Iya, ubanan gue sih Bang. Lupa ngecat kali. Kata Masinton udah TKD dipoto. Ya kan? Aduh, problem berat. Nah, tapi ini yang lagi rame di medsos itu bencana itu karena hutan-hutan kita ditebang. Dan salah satu yang paling rame itu adalah videonya Pak Zulkifli Hasan sama Harrison Ford. Dan yang gue dengar bahwa Gus Ipang adalah saksi sejarah daripada video itu. Benar di lokasi ketika video itu dibikin. Benar nggak itu cerita itu? Bener. Jadi waktu itu gue memang lagi ada urusan pekerjaan, jadi gue ngurusin salah satu programnya Kemenhut. Nah siang itu ditelepon jam 2-an kalau nggak salah ya, sama Sekjen. Mas Ipang di mana? Di kantor. Kantor lu sebentar ke Kemenhut. Ada apa? Mau ada tamu Harrison Ford. Wah keren kali ini kan. Indiana Jones kan. Indiana Jones kan. Wah terus datang ke sana ya sempat ngeliat lah Harrison Ford di holding room tuh. Manjat-manjat meja gitu ngapain lah utak-atik. Ya tapi memang ekspresi mukanya emang udah gerampi gitu. Udah ngomel-ngomel gitu. Ya udah, terus nyampe situ gue di ruangan di depannya. Di depan itu sekretariat Pak. Jadi kayak sespri lah. Nggak lama Harrison Ford masuk. Nah sampai di dalam situ, nah, gue kan mau masuk tapi karena nggak ada aba-aba, udahlah biarin aja di ruang menteri kan. Gue pikir cuman audiensi biasa. Ternyata gue sempat ngeliat loh kok ada kamera segala macam dan suaranya Harrison Ford meninggi gitu kan. Meninggi, gue nggak dengar suaranya Bang Zul kayak apa. Pak Zul itu ya mungkin gitu sampai kemudian rame lah di medsos. Tapi gue udah mulai ngedenger nih yang diributin. Tapi pada dasarnya buat gue sih kalau ditanya gimana itu kejadian itu, gue bilang Bang Zul tuh apes. Satu kata yang mewakili itu adalah apes. Kenapa apes? Jadi gini, itu kan bicara yang rame itu kan masalah si Teso Nilo ya, ada di Riau. Teso Nilo ini kan taman nasional. Jadi yang namanya taman nasional itu tidak boleh siapapun ngasih izin. Mau itu menteri, mau itu siapa, namanya juga taman nasional. Ya kan? Jadi ya udah pasti nggak ada izinnya untuk memberikan itu. Tapi kan Harrison Ford bilang itu tinggal sisa 16% atau berapa. Nah kita harus tahu dulu nih permasalahannya duduk perkaranya. Yang namanya Teso Nilo ini itu bermasalah itu dari tahun 70-an. Masyarakat itu ngeklaim itu bukan taman nasional. Itu adalah wilayah mereka. Ya kan? Nah di belakang itu adalah beberapa perusahaan-perusahaan yang memang membackingi karena punya interest mungkin bikin kebun sawit lah, bikin apa. Gue gak tahu. Yang numpang ke masyarakat ini. Iya.
Karena kan yang milik masyarakat, yang menurut masyarakat begitu. 2004 kalau nggak salah itu baru menjadi taman nasional. Yang kemudian 2009 oleh Bang Zul diperbesar. Wilayah taman nasional itu menjadi 80 ribuan kalau nggak salah. Malah Pak Zul tuh memperluas itu. Memperluas dengan kondisi bahwa di dalamnya sudah tidak hutan semuanya. Ngerti nggak? Jadi ribut-ribut. Nah, masyarakat itu pun yang tidak terima diperbesar itu, mereka demo. Waktu itu Kemenhut itu sempat 70-an hari di demo masyarakat. Salah satunya urusan Tesonilo itu. Nah, jadi ya apes ya. Menurut gue sayangnya mungkin ya Bang Zul tidak mengetahui konteks secara utuh pertanyaannya. Harrison Ford mungkin bahasa Inggrisnya terlalu cepat atau bagaimana. Pun kalau bisa jawab, agak sulit karena gini. Itu kan ada beberapa yang sangat sensitif ya. Misalnya ngomong, kami tidak bisa menindak. Misalnya ya kalau gue jadi Bang Zul. Itu tidak bisa menindak karena itu kewenangan ada di APH, aparat. Tapi kan sebagai menteri lu gak bisa ngomong seperti itu. Dan aparat pun juga sulit menindak karena ada berapa ribu rakyat yang udah mengklaim itu miliknya di situ kan. Betul. Karena ini eranya waktu itu konteksnya demokratisasi kan. Demokratisasi. Jadi memang benar-benar Sementara Harrison Fordnya menyalahkan Menteri Zul, Hutan makanya kan dia juga Bang Zul kan susah posisinya menjawab. Dan Pak Zul kan jawabannya kami ini kan demokrasinya baru konteksnya betul, itu ya berarti. Konteksnya itu adalah itu. Karena kalau masyarakat ditindak pakai APH, masyarakatnya mengamuk dan waktu itu rezim otoritarian baru runtuh dan masyarakat punya power yang gede untuk melawan pemerintah dianggap. Dan waktu itu ingat gue ya. Itu pernah dikerasin juga. Itu pada dibakar lah apa segala macam, rame juga di sana itu barang itu. Sampai kemudian demo di sini. Nah, itu yang bagi gue apesnya. Akhirnya kan dibandingkan kan setiap menteri mengeluarkan izin berapa menteri. Jadi ada video Harrison Ford. Jadi kayak benang merahnya. Benang merahnya rasanya kok dibikin ini ya. Dan waktu itu kan saya ingat gue ya, Dit ya. Itu kan era desentralisasi juga. Banyak kawasan hutan yang dilepas untuk bangun kantor pemerintahan kabupaten baru, gubernur provinsi baru. Artinya gitu. Otoritas bukan di pemerintah pusat dimaksud lo. Yang berubah rencana tata ruangnya kan berubah. RT-RW-nya. Kan ada SK-nya. SK perubahan tata ruang. Dan akhirnya ditarik lagi ke pusat sekarang kalau nggak salah ya. Enggak, ini untuk pembangunan itu rencana tata ruang itu diubah. Dan itu ngubahnya kan itu plan nasional, bukan keputusan satu orang menteri gitu. Iya, jadi kayak misalnya dari lahan hutan gitu ya, untuk perluasan sebuah kota, ya itu harus perubahan RT/RW itu, rencana tata ruang wilayah. Nah, waktu itu presidennya adalah Presiden SBY yang melepas itu kalau lo mau bilang itu ya Presiden SBY karena itu kebijakan nasional gitu. Bukan menterinya waktu itu justru gitu. Iya kan kalau dalam tentara kan Pak Prabowo juga bilang nggak ada sersan yang goblok, ada komandan yang gagal. Iya. Jadi apa sih? Enggak Pak Prabowo lu pernah kan dengar pidato gitu nggak ada anak buahnya bego, komandan yang salah. Nah gitu terus dari kejadian itu setelah selesai terus kan karena gue dengar gue bilang, Bang, abang mesti kasih klarifikasi, dijelasin. Iya tadi saya tuh nggak nyangka ini begini. Nah ini gue mau bilang nih. Kesalahannya sih kalau gue pada waktu itu adanya di humas. Harusnya dikasih tahu dulu, duduk perkaranya, ngobrol dulu kalau mau taping. Ngobrol apa yang mau diomongin, apa segala macam. Kan nggak bisa langsung. Kalau lu lihat Bang Zul memang nggak siap waktu itu untuk menghadapi Bang Zul setahu gue tidak tahu bahwa akan ada taping kamera. Kan jadi satu pihak kalau kayak gitu. Karena memang kalau ketemu atau Harrison Ford bertamu aja itu memang itu sebuah prestasi dan kebanggaan ya memang ya. Kalau bertamu dipikir dia itu ada kamera itu adalah untuk mendokumentasikan pertemuan antara Harrison Ford sama Menteri Kehutanan. Tapi ternyata kan dikasih pertanyaan kan itu untuk dokumenternya Living in the Dangerously apalah gitu kan. Nah jadi menurut gue terus Bang Zul udah abis ini kita preskon. Begitu mau preskon, Harrison Fordnya nggak mau, langsung pergi. Jadi ya sambil marah-marah itu. Ya marahnya sih nggak penting, yang penting rekaman videonya itu yang viral kemana-mana. Jadi
pun kalau orang yang memahami konteks bahasa Inggris dengan proper, dengan bagus kayak seorang Pak Gita Wirjawan, untuk menjawab pertanyaan itu pun juga nggak mudah kan. Separuh kan adalah pertanyaan teknis, separuhnya adalah pertanyaan politis. Nah jadi ya. Dan karena ini bule kan pasti orang akan langsung percaya di Indonesia. Harrison Ford pula. Iya, Harrison Ford kan. Bule bukan sembarang bule, bos. Iya, bule Pernah bukan jadi presiden di film Air Force One Iya, tahun ini benar. kan. Oh, iya. Iya kan? Udah keren itu. Iya, dan kita nonton semua tuh bos kan. Nah itu jadi ya bagi gue ya sudah gitu. Jadi kalau jadi Pak Zul ya memang harus diluruskan. Tapi mungkin bukan Pak Zulnya yang ngomong ya. Artinya ya Orang-orang yang terlibat di situ lah ya. Ya kayak lu saksi yang ada di situ gitu misalnya. bisa untuk ngasih tahu pemahaman bahwa yang namanya Tesoni Law ini adalah begini. Ya harus dikasih pemahaman kan. Maksudnya Bang Zul tidak memberikan izin, udah pasti tidak memberikan izin. Karena itu Taman Itu Nasional. Taman Nasional, nggak mungkin. Nah kalau ada pembalakan itu 50.000 loh orang itu di situ. 50.000 masyarakat, ya wong masyarakat setempat gitu Dan kan. jumlah polisi kita mungkin juga nggak nyampe segitu kan. Untuk di daerah situ ya. Jadi kalau dibilang ini pembalakan liar, ya nggak tahu ya, karena mungkin mereka merasa bukan membalak, loh ini tanah gue, yang kemudian dibilang pemerintah adalah Taman Nasional gitu. Nah mungkin dia kayak gitu. Nah itu ya dispute itu yang bagi gue menjadi kontroversi. Itu kayak pohon di halaman belakangku aja gitu kan. Iya, maksudnya bagian dari alam dan rumahnya mereka gitu kan. Iya. Oke, tapi kalau secara umum nih Gus, ini kan belakangan ini setelah bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat atau Sumatera Utara, ini kan selain bagaimana kita sangat prihatin dan sangat miris gitu melihat penanganan bencana, kerusakan yang terjadi gitu Gus ya, termasuk soal apa yang menyebabkan problematika ini terjadi gitu ya. Salah satu yang menjadi problem kan yang banyak disoroti masyarakat adalah problem komunikasi. Iya. Nah, kepala BNPB yang ngomong itu, sepupu Anda Gus Imin minta menteri-menteri untuk tobatan nasuha, ya kan? Ya kemudian menimbulkan reaksi juga agak keras dari Menteri Kehutanan segala macam. Ada yang pakai rompi anti peluru misalnya kan? Lu ngeliatnya gimana? Pak Zul angkat beras juga. Pak Zul angkat beras. ini kan problem komunikasi kan. Iya. Jadi sebelum ngebahas masalah komunikasi dari pejabatnya, kita harus paham dulu bahwa dalam 2 tahun ini habit medsos orang Indonesia itu berubah. Kenapa gue bilang 2 tahun? Karena waktu gue ngurusin kampanyenya Pilpres misalnya 2004 sama sekarang itu beda banget. Gimana tuh? Sangat berbeda. Nomor 1, yang paling gampang orang Indonesia ini jadi cepat marah. Ini sekarang mungkin karena urusan hidup yang mungkin lebih berat kali ya. Cepat marah, cepat emosi. Kalau baca konten, 1 detik baca judul, jegret. Terus baca isinya sedikit, terus langsung menyimpulkan. Makanya kan suka lihat, makanya baca caption dulu kayak gitu kan. Nah itu kan banyak terjadi kan, itu nomor 1. Yang kedua, orang Indonesia itu sekarang menjadi lebih FOMO. Ada gerakan ini sedikit, gue ikut nih. Ada gerakan ini, wah ikut. Nggak mau ikutan tertinggal. Ferry Irwandi buka donasi, wah cepet, gitu kan. Iya kan? Makanya kemarin rame-ramenya demo itu kan salah satu penyebabnya kan adalah live streamingnya TikTok. Karena kan memudahkan orang itu. Dan ini bukan masalahnya benar atau salah. Kebenaran itu udah bukan lagi menjadi unsur utama. Tapi adalah mana yang relate sama mereka. Relatable menjadi penting daripada kebenaran itu sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, habit dari yang biasa likes menjadi komen dan share sekarang. Oke. Ya nggak? Sekarang lu punya kebiasaan kalau ngeliat postingan pasti baca komen. Ya. Dulu enggak. Dulu cukup like. Makanya ukurannya kan adalah itu. Like sama caption aja apa gitu kan. Iya. Nah yang paling terakhir Komennya sekarang gimana ini. nih komennya tone-nya gimana nih ya gitu kan. Iya kan. Gue sendiri di kantor sekarang ini kalau ngambil data itu ngambilnya dari komen paling banyak. Karena tonality itulah yang akan menentukan. Walaupun kita udah bisa nge-cleansing, ngebersihin dari yang akun-akun bot atau bukan. Tapi dari situlah kita ngelihat tonality positif, netral, negatif dari situ. Nah, yang terakhir adalah konten sekarang ini bukan konten estetik. Lihat nggak? Sekarang yang viral itu ya nggak
nggak mesti estetik. Nggak proper ya. Nggak proper, tulisan gede apa segala macam. Iya betul. Iya kan? Nah yang paling terakhir, tidak perlu menjadi seorang influencer untuk menjadi viral. Enggak kan? KOL tuh udah nggak Udah masuknya ke nano, udah yang kecil-kecil. turun relevansinya ya. Iya, karena memang perubahan itulah gaya hidup itu. Itulah makanya kenapa jualan cepat laku. Karena gaya hidup kita udah gaya hidupnya nonton sambil hidup, sambil beli apa itu. Iya. Betul nggak? Iya. Nah itu yang melatar belakangi dari semua. Nah ini yang menurut orang-orang ini belum bisa move on. Kan zaman dulu kan kalau mau viral itu lo harus tampil keren, lo harus begini. Kalau lo mau diperhatikan sama publik, nah ini sudah tidak terjadi zaman begitu. Orang lupa kenapa yang namanya Pak Purbaya itu bisa viral. Karena dia menjadi dirinya sendiri. Tidak berusaha menjadi orang lain. Karena pakemnya orang Indonesia itu memang tidak menjadi orang lain. Kenapa Pak Jokowi bisa terkenal, bisa apa? Dia menjadi dirinya sendiri. Ya memang seperti itu. Pak Prabowo nggak usah sok digagah-gagahin. Pak Prabowo ya terlepas dari positioningnya lovely grandpa, ya kan, lovable grandpa. Ya memang menjadi dirinya sendiri. Orang-orang suka gitu. Nggak usah menjadi orang lain. Nah publik tuh suka yang sekarang apa adanya. Nah kadang-kadang, dan publik juga makin pinter loh. Alah, ini konten yang apa namanya pencitraan kan ketahuan. Settingan atau sekarang enggak. relatif lebih peka ya Gus ya. Publik sudah pasti lebih peka. Apa yang bikin transisi orang lebih punya kepekaan dan sementara usernya gitu ya atau pemakai jasanya itu belum terlalu peka bahwa orang udah peka gitu. Jadi dia pasti pakai Format lama gitu kan. Gimana Gus? Kalau sekarang publik itu kan Format gorong-gorong Jokowi lah ibaratnya gitu. Iya itu udah susah gitu loh. Udah orang itu sudah tidak akan pernah gini. Yang namanya branding. Apa sih branding? Branding itu kan adalah apa yang orang pikirkan, katakan, rasakan tentang kita. Bukan apa yang kita ngomong. Oke. Ngerti nggak? Jadi misalnya gini, lu ngomong, gue keren ya, maksudnya lu, Budi keren ya. Nggak begitu. Yang akan ngomong adalah Ipang ngomong tentang, Budi itu kerennya orangnya. Nah itulah branding. Gue kemarin ketemu bos, paten juga tuh gayanya, main video, ya gitu kan. Nah, iya Itu yang menjelaskan bahwa di kepala orang Pak Zulhas itu nggak merakyat. Mungkin kalau kemarin aksinya misalnya dia nyuruh anak buahnya ngangkat karung, Jangan-jangan lebih dianggap ya diterima gitu. bisa jadi. Atau Gini, nyawer ya, kalau dalam posisinya Pak Zulhas dengan karung, kalau gue ditanya siapa yang patut bisa bertanggung jawab ke situ, gue akan bilang timnya. Karena bisa jadi itu bukannya kemauannya Pak Zulhas, adalah timnya untuk nyuruh pakai karung. Makanya dikritisi kan angle berbagai kamera, posisi berbagai angle gitu kan. Angle-nya dari sini dengan itu dari orang. Kenapa angle-nya banyak kan? Publik, netizen itu maunya sesuatu yang terlihat natural, organik. Makanya sekarang tuh iklan tuh nggak laku. Yang dibutuhkan adalah UGC, user generated content. Jadi konten netizen yang viral. Testimoni ya. Ya. Nah, harusnya tim-tim seperti itu dia bisa membuat konten seolah-olah natural. Enggak, itulah tugasnya. Tugasnya itu membuat seolah-olah natural. Iya kan? Jadi sebagai contoh yang waktu dulu kita kan mau memastikan, inget gak gue cerita pertemuan Pak Prabowo Pak Jokowi di MRT, di setiap pintu kereta gue naruh orang. Jadi pada waktu pintu kebuka seolah-olah ada netizen gitu loh. Ini lu bukan rahasia sendiri nggak apa-apa. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa bukan berarti gue pencitraan, enggak. Karena gue kepengen itu tersampaikan secara alami. Dan mereka bertemulah dengan cara mereka bertemu tanpa hirau di situ ada kamera. Itu yang maksud gue sih, Bang. Iya. Bukan berarti pertemuannya itu pasti disetting. Nggak ada pertemuan yang nggak disetting. Ya. Cuma untuk ketemu kan. Iya, itu makanya. Tapi sampaikanlah itu
senatural mungkin sehingga mereka yang bertemu tidak ada beban bahwa ada kamera di depan mereka, kan itu yang dimaksud sama Gus Ipang. Yang banyak orang suka lupa, ini nggak cuma pejabat publik, siapapun ya, adalah sekarang ini orang mau dengerin tentang mereka, bukan tentang kita. Jadi hindari big eye. Jadi bukan tentang pejabatnya, tapi tentang warga yang didatangi oleh pejabat itu. Jadi selalu yang nomor depan apa? Nomor 1, empati. Empati itu nomor 1. Jadi itu nomor 1, empati. Kita kira-kira ini apa? Nah kemarin Pak Zul udah cukup berempati kan, maksudnya dengan ngangkut karung, dengan masuk ke rumah warga, bantu angkat karungnya langsung ke rumah warga, itu gimana tuh Gus? Kalau dalam textbook gue itu harus lakukan sewajarnya. Kalau misalnya memang sewajarnya, kita lihat kalau di sekelilingnya pada ngangkut karung, Pak Zul ngangkut karung, ya nggak apa-apa. Itu sewajarnya, artinya. Wajar kan dia ikutan, atau misalnya gotong royong ambil apa barangnya, estafet gitu ya. Nah, tapi kan pada saat itu enggak. Pak Zul dikawal mengangkut karung, ceritanya kan gitu, Bos. Ya, gue nggak tahu apa yang, gue nggak tahu apa yang awalnya kan, cuma karena kirinya nggak ada karung. Sorry, apa gue lihat ya Gus ya, bener juga. Jadi gini. Bener juga nih. Iya itu. Karena kirinya nggak ada karung. Itu makanya. Bukan. Bisa jadi itu Pak Zul juga nggak tahu. Sangat mungkin Pak Zul lagi jalan. Bener, terus tiba-tiba sama timnya misalnya dikasih karung, Pak angkat Pak, mungkin aja ke gitu. Iya, nih Pak Zul nih di belakangnya ada tentara. Iya makanya. Kagak ada yang ngaruh Bos. Nggak, kadang-kadang gini, pengalaman gue dampingin banyak klien-klien seperti itu, mereka tuh udah nggak bisa berpikir. Iya pasti. Iya kan, karena lagi fokus begini, terus pikiran tiba-tiba banyak pasti itu kan. Gimana nolong orang, gimana solving the problem gitu kan. Iya, misalnya gini, gue jadi pejabat, terus tiba-tiba gue dikasih sama Bobong deh, sama Aspri gue, deh Pak, Pak Ipang, tolong kasih ke warga, dikasih kaos nih, gue kasih, ternyata kaosnya gambarnya Palo Arit, salah gue apa salah Bobong? Bobong kan, tapi publik taunya salah siapa? Salah Ipang. Kampret juga lu Bang, lu kasih Palo Arit ini. Lu pasti disabotasi Iman Safi'i nih. Jadi kayak gitu, itu juga sama gitu. Jadi pada waktu kayak gitu, nah. Ya mungkin Pak Zul nggak tahu, mungkin Pak Zul pada waktu dikasih karung, dia berfikir yang lain juga angkat karung. Harusnya karung dikasih ke semua. Harusnya kasih ke semua. Ini ada. Justru itu. Cuman kan, ya mungkin kan Pak Zul udah ya udah mau diapain. Iya betul. Karena dia, gue ngerti sih, ketika mendampingi politisi gitu ya, dari pengalaman gue. Ya di lapangan tuh udah nggak bisa banyak mikir. Nggak bisa. Jadi ada orang yang ngedirect lu, itu mengurangi beban lu. Itu. Ya kalau directionnya salah, ya akan jadi masalahnya si politisi ini. Gue pernah dampingin satu calon gubernur yang tidak terkenal sama sekali gitu. Nah, terus masuk ke mall. Kalimantan ya? Bukan. Masuk ke mall nih. Itu terkenal Bos. Masuk ke mall. Oh iya bener. Kan orang kan nggak ada yang kenal kan, kan dia nggak pede jadinya kan. Tapi gue tanam lah ada 5-6 orang. Ajak foto. Ajak foto ya, Pak begini. Dia langsung, sebelum foto selesai gitu, udah acara kelar, terus dia bilang, gue terkenal juga ya. Oh iya dong. Dan itu merasa orang lain juga untuk yang di luar yang lu arahkan itu foto juga kan? Iya. Karena orang FOMO tadi kan? Orang FOMO. Itu gue tahu. Itu memancing. Tapi salah disebut-sebut. Kalah kode. Kalah ya? Kalah tuh kada. Nah jadi ya gitu. Banyak sih yang lu tanganin jadi bingung gue. Nah terus sampaikan fakta yang akurat. Itu menjadi penting karena fakta itu menjadi segalanya gitu loh. Kalau lu nggak punya data lu salah, begitu lu terucap selesai barang itu. Wah netizen itu sekarang tuh kan kebiasaannya jadi detektif unggulan lah di medsos. CSI ala medsos. Jadi semua dikulik lah dari sisi ini gitu segala macam. Ya kan? Nah itu yang menurut gue kadang-kadang orang tuh lupa ininya. Dan yang terakhir jangan lupa ada yang namanya AI. AI itu menguntungkan sekaligus menjerumuskan. Betul. Yang paling terakhir ini Gus, harimau keluar di banjir ini kan. Banyak kan. Ternyata tuh banyak AI-nya Gus. Ada gue nonton kontennya Deutsche Welle.
waduh kasihan banget harimau. Lu tahu kan harimau yang itu palsu, Gus. Oh. Jadi di trace pakai AI inilah. Nah itu. Jadi kalau gue jadi pejabat ya kayak begitu. Nggak usah berlebihan, ambil apa adanya, ya sudah. Kalau gue jadi pejabat, kayak bukan, kalau gue kayak bukan pejabat. Aku juga kadang-kadang gitu. Hanya Lu udah bangsawan NU kan? Iya, pejabat. Kayak bukan pejabat. Mau gue bacain CV lu. Tapi gini, Gus. Pokoknya kalau selama lu turun di airport masih dikawal protokol tuh ya lu pejabat lah. Tapi gini, ini kan arena pertempuran lah, ya kan? Ya Pak Zul salah satu contoh yang juga lagi apes kalau bahasanya Gus Ipang tadi. Tapi dengan apes ada BNPB juga tadi Budi apes itu memang ngaco itu bukan salah ngomong kan itu kan. Saya kira itu di medsos aja ramenya kan setelah saya turun ternyata memang benar gitu. Ya lu turun dulu baru data lu lengkap dulu ya kayak Gus Ipang bilang tadi gitu. Nah tapi problemnya gini Gus. Ini dalam pertarungan politik hari ini terutama kita bicara konstelasi pemerintahannya Pak Prabowo ke depan. Ini hal-hal komunikasi kayak begini ini akan mempengaruhi seorang pejabat di mata Pak Prabowo nggak menurut Gus Ipang? Banget. Kan korban udah ada. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Hah? Gimana? Gus Miftah. Gimana? Oh iya. Korban. Oh, iya. Gara-gara dia viral atas sesuatu yang sebenarnya menurut gue juga bukan salah yang gimana karena kan konteksnya juga ada di situ gitu ya. Tapi kan jadi makan korban artinya jabatan dia juga melayang ya terlepas dari bener melayang apa enggak. Tapi paling enggak di situ lagi gitu. Udah tidak aktif di situ. Itu kan ya gimana gitu ya. Demo DPR kemarin. Saroni ya. Penjarahan. Saroni, ya macam-macam lah. Uya kuya. Karena menurut gue, jujur ya, buat gue kalau ditanya artis yang paling perform, salah satunya adalah Uya Kuya kalau gue. Konkret, maksudnya gue kenal Uya lama ya. Dia itu beneran ngurusin PMI, Pekerja Migran Indonesia. Yang sakit lah, yang dipecat lah, yang apa segala itu konkret. Dan di konten YouTube-nya tuh dia konsisten advokasi ya Gus ya? Iya. Nggak artinya dengan kesalahan dia joget. Yang mana jogetnya gue nggak tahu tuh kayak apa bukan. Dan joget itu setahu gue adalah habis acara DPR nyanyi bareng-bareng ada band Unhan kalau nggak salah semua joget semua nyanyi. Nah yang kena pas mereka aja. Ya sekali lagi itu apes. Pas. Jadi padahal kalau mau kerja dan advokasi ke masyarakat kelas bawah, wah dia lu tahu betul lah menurut gue dia. Juara Uya Kuya. Top gitu. Jadi gue sayang sekali kalau sampai di DPR tuh kehilangan Uya tuh. Iya. Ya. Kemarin si Ari baru ngeliat Uya Kuya joget lagi tuh dia. Ini mau gue kasih lihat gue. Nah, di mana ya? Ini joget lagi kawan nih kemarin nih. Nih. Gus. Nanti ditayangin ya. Di daerah banjir. Tahu gue lihat. Ya. Ya gimana ya maksudnya itu aslinya Uya ya aslinya begitu fun kan warga menghibur, juga begitu menghibur lah mau menghibur terus gimana jadi waktu habis kejadian itu Gus habis rumahnya dijarah itu gue ketemu lah di satu tempat Uya nggak sengaja lah jadi dia masuk ke kantor teman gue ini gue lagi di ruangan teman gue dia mau ketemu orang lain lah di kantor itu. Jadi papasan. Dia masuk, kantornya itu kan kaca gitu Dir. Gue lagi duduk dalam ruangan kan. Uya jalan masuk Gus. Baju hitam gede gitu, ada tulisan Gucci gede gitu kan. Terus lihat lu tahu kan celana Uya kan yang ngejreng itu kan. Kacamata kan. Masuk pakai tas gitu kan. Habis itu masuk joget-joget sendiri gitu Gus. Habis kejadian joget-joget sendiri gitu masuk ke dalam kan. Pantesan muka tampol emang nih orang. Dan lo ngomongin depan Bang Uya kan, Bang muka tampol gitu. Gue keluar habis itu pas dia lewat, Bang kata gue kan senior gue divisi UI kan, Uya kan. Dia ilmu politik dulu, ya kan.
Bang, Lu apa? gue sosiologi. Hah? Sosiologi. Oh, gue pikir ilmu olah. Ya. Ya. Kalau ilmu olah di teknik. Iya. Hilirisasi Teknik industri Gus, pengolahan kan, engineering kan. Nah, gue bilang tuh, Bang, muke lo emang muke tapol banget. Tapi kemarin Gua jadi ini kan ngerti. joget lagi misalnya sama warga gitu-gitu kan ada gunanya banyak juga gitu kan. Iya, tapi ya sekali lagi lah. Netizen tuh ada 3 jenis netizen nih. Ya. Netizen yang murni netizen. Ya, Oke. artinya memang suara orang gitu ya. Yang kedua adalah netizen yang separuh netizen. Ah, gimana nih? Separuh netizen tuh adalah separuhnya lagi adalah ini pansos. Oh. Dia menggunakan kesempatan yang lagi rame untuk ikutan riding, untuk dapetin ininya yang tinggi kan, engagement yang tinggi, ya kan. Yang ketiga adalah pura-pura jadi netizen. Ini adalah kelompok buzzer yang dipesan atau dikerahkan oleh pihak tertentu. Tapi bukan robot nih ya. Macam-macam, itu kan teknisnya. Lawan politik maupun lawan bisnis. Udah itu aja. Untuk Menghancurkan karakter atau pribadi orang ini, lain. Iya. Jadi kayak misalnya kasusnya Pak Zul atau kasusnya siapa, gue akan dengan mudah ketahuan. Itu kumpul 3 itu tuh ya. Di kasus Pak Zul gitu misalnya ya. Di kasus Pak Zul tuh kumpul 3. Kumpul 3 tuh ya. Kumpul netizen, setengah yang sama pura-pura jadi pura-pura netizen. jadi netizen itu kumpul tuh. Itu kumpul Dan itu 3. kelihatan. Kalau Lo bisa dilihat, identifikasi. gue bisa dengan mudah lah. Kan begitu data scrapnya udah ketahuan. Nggak mudah, orang normal nggak bisa. Nggak bisa. Ya makanya nggak mudah, buat lo mudah, Iya, buat iya. kita kagak bisa. Waktu kasusnya Gus Miftah, itu ada 5 kelompok yang main. Ya gue nggak usah sebut di sini. Tapi 5 kelompok tuh gue udah tahu siapa yang ngeletupin pertama aja tahu. Artinya kalau kasusnya Pak Zul ini, kita cari tahu siapa yang ngeledakin pertama nih siapa. Iya Pak Zul nih, Gus Ipang bisa tahu nih Pak Zul. So cocok dulu lah. Iya, coba dulu tanggap dulu Pak Zul. Gue yakin udah dikasih tahu Gus Ipang, Bos. Apa itu? Ke Pak Zul. Oh, Nah, ini ada kejadian terbaru nih. Ya. Presiden nih, Gus. Dia Saya hormati dan saya banggakan Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, Ketua Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep yang saya hormati. Kok lebih rame dari abangnya ini? Mungkin badannya lebih besar. Ganteng lagi. Ini emak-emak senangnya yang ganteng-ganteng gitu. Nanti saya sebut seskap, teriak lagi saudara-saudara. Oh, seskap. Nanti saya sebut seskap teriak lagi Pak. Ini gimana nih? Gus melihat ini nih. Apa? Kaisang sama Gibran ini. Katanya mereka kakak adik. Kampret. Kenapa? Apa yang perlu di ini? Dua-duanya dikomentari presiden gitu. Lebih rame Kaisang daripada Gibran gitu. Ini strategi komunikasi presidennya pasti apa? enggak lah, pasti kan cuman mau menyampaikan ini yang biar seru-seruan aja. Pak Prabowo kan nggak ada tendensi gitu. Hah? Nggak ada apa sih maksudnya? Nggak ada tendensi di balik itu lah ya. Yang satu juga wakil presiden beliau. Iya ya. Iyalah. Nah ini pertanyaannya. Ada saudara-saudara juga, saudara-saudara Anda ini kan. Apa itu? Lagi ribut PBNU ini kan. Kan saudara Anda semua itu kan. Kalau itu ada tendensi-tendensi kan tuh. Nih, tapi sebelum ke saudara-saudara dia yang lagi ribut di PPNU, gue mau nanya saudara sepupunya dia nih, Apa? Yang mana? Gus Imin. Iya, Tobat Nasuha. Tobat Nasuha itu
elok gak Gus? Menasehati atau menyuruh kawan-kawan sejawat ini tobat gitu. Orang ngasih sebuah statement itu pasti ada maksudnya. Maksudnya bukan itu maksudnya. Belum tentu. Nggak. Gus sepupu Anda nih. Ya, ngasih statement itu kan kita nggak tahu apakah di belakang udah kong kali kong dulu atau belum, kita nggak tahu. Oke. Yang kedua, kalau dikasih ngomong terukur apa enggak gitu loh. Kata Raja Juli Antoni udah minta maaf Caimin. Udah, ya nggak artinya Udah kelihatan agak kesel ya Bang Tony. Ya. apakah ketidaksengajaan atau kesengajaan, aku juga nggak tahu. Kalau Caimin lebih berat disengaja lah itu. Lebih dari disengaja. Kalau disengaja artinya sudah diukur. Iya kan? Ya kan? Kamu kayak kenal saudara jangan gitu lah. Jangan kayak Bukan. gitu-gitu. Mana Oke. yang Caimin gak ada motifnya, pasti ada maksudnya semuanya. Ya, paling nggak kan membuatnya viral. Enggak, itu paling enggak kan Caimin tidak di level paling enggak, Gus. Ini ketua partai terlama kedua setelah Bu Mega nih Gus. Iya. Iya kan? Iya kan? Sekti nih. Iya. Ya. Tiba-tiba Kalau bisa gue, jadi ya gue cawapres nggak itu tahu luar. maksudnya motifnya Caimin ngomong itu apa, dan gue juga nggak berhak untuk berkomentar itu. Tapi kalau gue jadi posisi Caimin, gue sih nggak berani ngomong gitu. Ya karena gue bukan Caimin ya, jadi ya berani-beraninya kan langsung bikin nyalot yang lain kan. Tapi itu Caimin ngomong kayak gitu dapat political gain nggak dalam situasi kayak gini? Secara komunikasi politik ya, dia akan dapat gain yang cukup berarti nggak? Pasti ada, sekecil apapun. Karena kan topiknya kan lagi ngarah ke situ. Ya kan? Siapapun yang dianggap menjadi dalang terhadap pembalakan hutan dan ini tambang, pasti akan ke situ. Dan mungkin memang tujuan dia mungkin adalah mencari gain dari orang-orang yang lagi bersimpati terhadap masalah lingkungan hidup dan perusahaan alam. Dan harus ada kambing hitam. Ya ada kambing hitam gitu loh. Cuman gue juga bingung maksudnya. Spesifik. Tiga menteri. Pak Balil, Raja Juli Antoni sama Bang Mas Hanif ini apa? Lingkungan hidup. Ya. Spesifik loh itu. Spesifik tiga kementerian. PAN kan? Ya. Satu PAN, Kan satu PSI, satu Golkar. satu Golkar. Iya. Apa coba? Ya kalau Lu sebagai orang politik lah ya ngelihatnya. Ini kan ini semua koalisi, semuanya rekan sejawat. Ya, lu berharap gain politik apa gitu dari ini? simpati publik, yang orang lagi mencoba yang tadi FOMO nih orang. Pokoknya kalau gue dianggap gue peduli lingkungan, peduli terhadap anti perusakan alam, gue masuk dalam kelompok itu. Itu kan yang paling enggak. Iya. Motif lain apa? Menurut gue sih, Tapi cost-nya gede loh itu. ya kan kosnya juga gede dari wakilnya Mas Anies menjadi menteri. Tapi dijalanin juga. Ya tapi kan gainnya juga gede. Dapat kotel efeknya PKB naiknya jauh. Baik. Atau Belum dibalik. pernah PKB ada anggota DPRD dari mana? Sumatera Barat. Baru kali ini kan dari Sumatera Barat. Oh, waktu jadi wakil Wapres, presiden. Oh iya. iyalah. Gainnya jelas. Kalau ini apa gainnya? Iya, Nggak buat tahu. apa? Gak tahu. Kita telepon dulu ya. Iya. Tapi nggak mungkin Kalau saya sih keceplosan, kan? itu kalau 3 menterinya Pak Prabowo yang disampaikan sama Gus Imin kan artinya kan nggak mungkin Gue sih Tanpa nggak, maksud gue ke nggak presiden. berani Dari nebak latar itu. belakang misalnya gini, misalnya let's say kan kita tahu nih ada misalnya sekarang ada 2 perdana menteri, kalau ini di bawahnya ini kemungkinan ini nyerang orang-orangnya ini gitu kan, misalnya apakah 3 menteri yang disindir oleh Gus Imin itu mewakili sebuah entiti besar gitu Iya sih, yang ada di bawahnya? 3 menteri ini agak entiti besar sih ini. Iya kan? 2-1 lah menurut gua. 2-nya apa, 1-nya apa, atau 3-3-nya apa? Enggak mungkin. Enggak. Ada enggak? Enggak. Sporadis aja ya. Maksudnya kurang kerjaan amat Caimin nyolek entity ini. Iya Nggak mungkin lah. Ya kan tesisnya Ari, Imin mana ada yang Kalau gue bilang nggak sengaja gitu. gini. Ini guyonan khas NU nih, kadang-kadang suka nyeplos. Iya kan? Itu out script tuh menurut lu tuh. Mas Ulil lah. Yang iniin tambang goblok gitu kan. NU nih kadang-kadang suka kalau ngomong tuh
susah ngerem. Itu emang kulturnya NU. Kulturnya NU. Itu balik ke DNA lagi Iya, ya. DNA-nya NU nyeplos, itu kalau udah abis pegang itu- mikrofon dia merasa otoritas tertinggi kan. Iya. Kata Gus Romzi kan gitu kan. Iya, kalau gue ngeliatnya lebih ke arah situ sih. Iya. Nggak ada Ini motif-motif lebih ke apa. tabiat ya Gus ya. Iya, kebiasaan NU yang apa suka nongkrong bareng, cangkruan terus Iya. nyeplos gitu. Minta maaf nomor 2 lah, gampang lah. Yang penting di situ. Yang penting tepuk Gue nggak tangan dulu. yakin, gue hakul yakin Jadi nggak ada niat Caimin untuk nyerang itu secara langsung dengan motif itu. bukan cuma menteri ya, tapi entity di atasnya gitu kan kadang-kadang kita Apalagi ya nggak Menterinya aja nggak yakin, Apalagi. apalagi di atasnya. nggak Kan? mungkin lah. Maksudnya kalau misalnya sampai beneran punya begini, dia kan juga bisa ngitung ini nyerang sesama anggota kabinet, apa nggak disetrap tuh? Berarti ini slip of tongue menurut Gus Ipang. Kalau gue bilang kemungkinan slip of tongue kan lebih tinggi, knowing orang NU ya. Iya karena memang Gus Imin memang sepupu ini ya. beberapa hari belakangan gue ketemu ada anggota kabinet gitu agak kesel sih. sama Gus Imin. Ya pasti, ya pasti. Iya, atau Ini apa-apaan nih sesama habis kota kok Bos, begini. kita lihat Menhut aja pas saat menjelaskan itu ini bos apa geram karena itulah yang dipakai untuk orang kepada oleh orang-orang untuk menyerang Menteri Kehutanan terutama untuk mundur. Tobatnya versi mereka versi politisi tobatnya itu artinya mundur. lebih geram mana pada waktu Caimin tahu bahwa di kompartemen di bawahnya dia ada Gus Ipul. Sama yang satu lagi Abdul Qadir Karding. Satu udah tumbang kan. Nah itu medsos juga tuh. Hah? Ya, Oh, main gaple. korban medsos kan? Main gaple. Iya makan korban juga. Nah itulah. Iya. Tapi saya artinya kan saya jangan ditaruh di sini kata Gus Imin kan. Biar saya kawal nih pertaubatan ini kan gitu. Pak Prabowo biar saya yang mengawal pertaubatan. Iya. jadi di kepalanya Caimin itu Gus ya. Menurut saya nih Gus bisa jadi ini maksudnya adalah Mau jadi Menko yang lain gitu. ya, Pak Prabowo biar saya imami nih sholat tobatnya. Kalau kita breakdown deh Gus, kalau kita breakdown, Pak Bahlil di bawahnya Pak siapa? Menko Erlangga. Erlangga lah. Bang Tony sama Menteri Lingkungan Hidup di bawah Ahaye siapa? kan? Oh infrastruktur ya? Infra kan? Enggak pangan. Iya. Oh Pak Zul ya? Enggak dong. Pak Zul itu kan pangan dia pada pertanian, the gang, iya. Iya, Pasti nggak ada yang di bawah dia kan? iya, maksudnya biar saya imami pertaubatan ini. Mau jadi Menko infrastruktur, mau jadi Menko ekonomi. Iya mungkin, ya kan? Aduh, gila. Iya kan Caimin kalau kita lihat polanya kan mana ada? Gue rada setuju sama Ari. Iya. Mana ada dia nggak Tidak ada sengaja, rencana tidak ada motif, gitu kan? ya. Enggak. Maksudnya Tidak ada rencana kan? Kamu nggak jangan mungkin, membela keluarga. enggak. Bukan. Caimin itu kan tahu diri bahwa dia masuk itu kan juga bukan anak kandung. Iya, tapi kan anak tiri pun boleh nego, Gus. Iya, caranya nggak begitulah nyari perkara bener. Enggak lah. Ini terlepas dari urusan keluarga. Iya. Kalau gue melihatnya enggak. Slip of tongue. Slip of tongue ya. Atau kemajon ya. Ya, Kebablasan iya, ya? Kebablasan, kemajon gara-gara itu tadi teorinya Gus Romzi itu bos. Kalau orang NU ini bos katanya kan kalau udah pegang mic mereka merasa otoritas tertinggi. Karena kamu harus dengerin aku katanya. Karena aku yang pegang mic. Ini Gus Romzi yang jelasin. Itu yang jelasin ini waktu itu gua nanya soal ini Gus. Ada kiai yang nyanyi Oh Manchester iya. sampai naik ke akun MU beneran MU kan beneran. iya kan akun MU beneran bos naik bos it's wonderful Iya, itu otoritas kan. Udah mikrofon di tangan kan. ya konteksnya itu waktu itu kan Ya itulah. Tapi DNA tuh memang mungkin ya. Biasaan NU. biasanya DNA NU tuh. Emang lu pikir gue depan mikrofon nggak takut bablas? Iya. Juga sama aja. Bercanda-bercandanya takutnya lepas juga. United Road
take me home. Ada lagi ya itu tuh, ada lagi. Iya, lu kan soalnya banyak remnya karena lu udah pernah megang PKS soalnya kan. Kalau lain kan belum. Jadi Nadine yang Liko. Iya banyak lu dulu ya sempat pernah gua Ipang nih udah mulai PKS. Gua kira bos, kan gua dengar nama beliau aja dulu zaman-zaman itu ya. Ini Ipang Wahid nih konsultannya nih. Gua kira pas lagu kampanyenya PKS itu penyanyi kan Ipang Lazuardi itu. Gua kira itu Ipang Wahid. Gondrong. Emang Ipang Lazuardi ya? Iya kan? Emang lu rekrut dia Gus dulu? Iya. Oh itu. Iya, Buat nyanyi lagu PKS. Ya pokoknya buat Jingle-nya. Iya, nah jadi waktu Ipang Lazuardi nyanyi bos, gue kira itu Ipang Wahid yang fenomenal. Gus, itu yang ngerem lu tuh, karena lu udah banyak juga bergaul di luar entity, ya kan? Jadi rem-rem engine breaknya banyak. Orang tuh kan kalau orang NU dia takut kebablasan karena takut nggak dicap NU. Kalau gue kan nggak takut. Udah pasti. Karena nggak perlu berjuang lagi tuh. Iya, orang Gus Dur aja dulu berkawan sama ateis banyak banget. Benar-benar santai nih ya kan. Banyak yang mau mengikuti jejak Gus Dur tumpas juga kan. Karena Makom belum sampai. Salah satunya yang sekarang. Gue pengen masuk ke situ tuh. Gimana bridging ente? Salah satu kan yang dipermasalahkan juga karena beliau ketua umum PBNU mengundang analis akademisi yang pro Zionis gitu. Kalau bener kata Adi tadi, Gus Dur kurang banyak bergaul sama Yahudi dan ateis ya kan. Sesama yang kalau gua tuh punya pikiran tuh ya kalau Gus Dur ditanya kenapa gaul sama ateis Gus gitu. Ya kenapa bisa bergaul sama Yahudi Gus? Ya. Sama ateis saja saya temenan. Apalagi yang punya Tuhan. Apalagi yang punya Tuhan juga pasti Gus Dur pasti gitu tuh jawabannya. Imajiner tuh. Tapi itu kan polanya Gus Dur bikin jawaban kan kayak gitu kan. Yang nggak punya teman aja, nggak punya Tuhan aja saya temenin. Apalagi yang punya Tuhan. Iya kayak ini orang cuma bisa surat Al-Fatihah aja Gus. Masih mending bisa Al-Fatihah daripada nggak bisa sama sekali. Iya kan betul. Nah, gimana? Melihat Anda sebagai ini nih, cicit Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Setiap karakter ini kan karakter itu dibentuk bukan dalam waktu semalam. Ini perjalanan panjang. Gus Dur itu keluarga kami itu memang udah ini dari Mbah Hasyim ya. Punya anak namanya Kiai Haji Wahid Hasyim. Mbah Hasyim pakainya bajunya gamis, baju Arab lah, ya kan, ke kiai kan. Tiba-tiba di sana. Iya di Saudi gitu kan. Begitu punya anak, anaknya pakai jas. Bisa lu bayangin nggak? Tahun 50-an lu pakai jas. Itu kan udah nyeleneh. Dan NU nih ya. NU pakai jas, pakai dasi. Perlente ini Belanda bener nih gitu kan. Tapi ya Mbah Hasyim seperti itu. Nah Mbah Hasyim punya anak, Gus Dur, ya sama juga nyelenehnya. Tapi memang nyeleneh itu udah sebuah kebiasaan di keluarga kita gitu loh. Gue dengar keluarga kami kita agak gilu lutut gue. Gue yang merinding. Gue juga. Niatnya mau bikin dia merinding tadi kan. Ternyata kita yang gilu kan. Bener loh gue ada. Waduh nih. Jadi, nah itulah. Kita tuh gak semua orang bisa ngomong kayak gitu bos. Keluarga kami ini. Keluarga kami. Jadi itu udah perjalanan panjang. Lu terbentuk dari seorang Gus Dur yang memang uniknya kekhasannya memang udah dari dulu seperti itu. Nah terus tiba-tiba ada misalnya Mas Yahya gitu ya. Mau mencoba seperti itu. Ini karakternya dua yang berbeda. Maksud lu mau mencoba mengikuti jalannya Gus Dur dalam pergaulan internasional dan lintas iman. Terkait masalah Israel terutama. Iya kan? Nah Gus Dur itu Israel hanya sebagian kecil dari pemikiran kebangsaan beliau yang memang komprehensif, holistik kan, bahwa ini ada ini ya sudah, orang nggak suka ini ya udahlah, emang pemikirannya Gus Dur begini. Tapi kan Gus Yahya ini kan apa yang membuat Gus Yahya sekarang terkenal? Selain posisi sebagai ketua umum PBNU, ada nggak yang bikin trending selain urusan Israel? Menurut gue hampir nggak ada. Tapi kalau Gus Dur kan banyak.
Jadi lu ngebentuk sebuah karakter, masyarakat menilai itu harus holistik, harus komplit. Nah jadi nggak bisa kalau misalnya dengan kayak gitu, wah mikir karena Gus Dur begitu ya karena Gus Dur gitu ya. Iya. Lu boleh tidur di kantor pos polisi di depan boleh. Ya lu anaknya jenderal ya boleh-boleh aja lu tidur di situ. Coba kalau misalnya lu tidur di kantor polisi, kalau nggak ditendang. Kayak gitulah. Jadi ya memang perjalanan panjang ini yang membentuk karakter. Dan karakter ini tidak cukup kuat bagi Gus Yahya untuk bisa menggendong image dia mau disamain sama Gus Dur. Nggak mungkin lah. Walaupun Mas Yahya itu memang adalah mantan jubirnya Gus Dur. Tapi kan bukan berarti dia adalah presidennya. Dia kan cuma jubir. Seperti halnya juga Wimar Witular, Adi Mas Ardi. Iya. Ya kan? Nah, ya itu gitu loh. Jadi menurut gue enggak lah. Lu apa yang terjadi sekarang gitu gue saya ngelihat ini kan Rois Am sampai mengeluarkan Rois Am ini kan orang yang betul-betul jarang gitu turun gunung untuk masuk ke hal-hal yang sangat politik gitu ya keorganisasian ya, terutama sampai hal pecat memecat gitu kan. Ini kan Rois Am sudah turun, sudah ada keputusan, tapi Tanfidianya juga punya keputusan yang lain, tidak mau mundur. Wah ini kalau kata beberapa teman NU gua ajak ngobrol, wah ini bisa jadi presiden yang serius ketika misalnya Rois Am aja tidak dilaksanakan gitu perintahnya. Sementara hal yang lain gitu, Sekjen juga nggak ngobrol sama ketua umumnya. Kalau memang Rois Am itu murni, mungkin akan dijalankan oleh ketua umum. Cuman kan di sini yang menjadi rame adalah ketua umum berkeyakinan keras bahwa ada tangan-tangan sekjen yang menggerakkan Rois Am. Sehingga dia ngerasa, ini bukan murni keinginan Rois Am. Ini settingan dari sekjen misalnya. Bukan Kiai Mif nih ya. Ya misalnya ya kayak begitu. Nah itulah mungkin yang membuatnya agak tidak mudah dalam hal ini gitu loh. Kalau ini murni Rois Am, ya. Tapi kalau memang ini ada tangan lain, ya. Itu yang akan membuatnya tidak mudah. Yang terjadi sesungguhnya, gue nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau tahu pun juga gue nggak akan cerita. Lu tahu, cuma lu nggak mau lah. Cuman ya itu yang membuatnya menjadi. Makanya sekarang ada pertemuan Mas Saih yang kemarin ada di Kediri, terus lanjut ke Jombang. Ke Tebu Ireng. Oh ya sekarang Tebu Ireng deh ya. Tebu Ireng rumah dong berarti ya giliran. Ya dan uniknya di Tebu Ireng tuh representasinya bukan pengasuhnya, tapi Dokter Umar. Oh. Dokter Umar. Satu-satunya anaknya Kiai Wahid yang masih ada. Pernah ke sini. Oh iya pernah ke sini. Kan pernah ngomongin Anda di sini. Iya. Itu ponakan saya paling nyentrik tuh gak jelas. Paling nyentrik tapi paling sering dimintain pendapat. Iya kan. Dia mengaku kamu tuh konsultan dari dia. Oh iya. Kemarin juga telepon kira-kira mau ngomong gimana ya enak. Jadi gini Gus, jadi ada sebuah partai gitu ya. Kalau mau ngambil alih partai ini gitu harus bernegosiasi dulu sama Jin Ifrit gitu misalnya. Ya kan ketika permintaan Jin Ifrit ini nggak dipenuhi gitu kan. Out. Iya, abis itu out lah orang ini dari partai, ya kan. Abis itu penggantinya harus ada backingan Jin Tomang nih. Dan harus nurut sama Jin Tomang ini gitu kan. Nah ini kan partai ya. Ya bisa lah pakai analogi kayak gitu. Nah gue mau langsung aja nih. Kalau di NU garansi dari istana itu menjadi pertimbangan nggak sih di dalam keorganisasinya, kira-kira ilustrasinya kayak tadi lah. Gini ya. Jadi presiden harus tentuin kan. Aku mah ini. Biar bagaimanapun juga nggak bisa dipisahkan antara PBNU dan pemerintah. Dalam hal ini Pak Prabowo. Karena sejarahnya hanya di era Gus Dur itu yang bertentangan. Ya kan? Iya. Bertentangan bener itu. Oh dengan Pak Harto ya? Pak Harto. Oh bukan pas Gus Dur jadi presiden kan? Enggak lah, semua ada waktu. Dulu tuh menyublim bos. Udah menjatuh. Jadi kan ribut sekali kan pada waktu itu. Nah kalau sekarang suka atau tidak suka, blessing istana itu kan menjadi penting semuanya. Dan jangan lupa, selama cara pemilihannya seperti sekarang, jadi one man one vote ya. Ada 30-an lah
Muktamirin. Ya, Pemilik suara. kalau kata Gus Ipul, muktamirin yang di dalam, yang di luar namanya muktamir out ya kan. Muktamir out. Iya. Jadi pemilik suara ini akan berkepentingan. Nah, pemilik suara ini kan representasi dari banyak tempat. Dan jangan lupa banyak juga pemilik suara ini adalah cabang-cabang dari Kementerian Agama. Kanwil nih ya. Kanwil. Oh. Iya. Jadi kalau misalnya tidak dapat restu dari pemerintah, ya kan pemerintah, Kementerian Agama kan juga bagian dari pemerintah. Oke. Bisa jadi kena potong juga. Kayak dibayar kontan itu bisa kan? Nah itu dia. Tapi yang gue dengar Pak Prabowo untuk kesini, untuk yang urusan sekarang sama sekali nggak mau cawe-cawe. Selesaikan. Yang gue dengar Pak Prabowo maunya udah islah. Yang penting nggak ngerepotin ini. Masalahnya kalau kata Ari, jangan-jangan yang dibutuhkan sama kedua kubu ini Pak Prabowo turun tangan untuk memilih. Iya. Menurut lu gimana? Kalau yang dulu kan Pak Jokowi kan Terlalu turun tangan. Kalau dulu yang bawah gak pengen turun, itu udah cukup Pak. Gini aja, Pak. Pak izin Pak sampai sini aja Pak. Pak. Udah Pak hari ini aja Pak, besok nggak usah datang lagi Pak udah. Ini belum kali sini adonan kata Pak Jokowi kan ya. Tapi sekarang gini, coba lihat. Kalau Pak Prabowo mau ikutan cawe-cawe gitu, apa untungnya buat Pak Prabowo? Enggak, maksudnya gini, bukan Pak Prabowo-nya. Mungkin Pak Prabowo nggak butuh. Betul. Mungkin ya. Iya. Walaupun secara elektoral butuh ya kan. Tapi kan dan untuk menyukseskan program-program pemerintahan Pak Prabowo juga butuh kan pasti dukungan dari ormas sebesar NU, nggak mungkin enggak gitu loh. Pasti. Dan maksud gue gini. Ini kan pernah mengalami 10 tahun dipilihkan nih Gus. Ya kan sekarang disuruh pilih sendiri kan bingung juga Gus. Tarung terbuka. Dan pertarungan ini kan bisa berlarut-larut karena presiden tidak menentukan sikap. Iya, Dan kalau semakin lama berlarut-larut kan yang rugi. Nada Kalau lama. Kalau dulu kan cepet gue Gus. sangat yakin bisa mencari jalan keluar sendiri. Sangat yakin. Lihat dulu lama organisasi sudah selama itu 1 abad lebih. Apa urusannya? Kalau presiden nggak turun tangan, emang bisa cepet Gus? Bisa, sangat yakin gue bilang bisa. Labang presidennya juga nggak kepengen cawe-cawe, which is yang mana bagus aja sih buat gue. Nah, biar ini kan pada waktu kita rekaman, Jombang kan belum terjadi nih. Kita lihat pertemuan Jombang Kapan sih, besok. Gus? Besok. Oh, hari Sabtu ya? Besok. Nah kalau udah ada cenderungannya ketemu itu islah, taruhlah mau sama-sama islah, bagus. Gue sih berharap muktamarnya maju. Oh, muktamar luar biasa berarti? Enggak, Kan muktamar kan waktunya. memang harus 2026, cuman bisa dimajuin. Oh bulannya, tahunnya Oh, bisa. tahun ini? Tahun depan? Tahun depan, dimajuin aja setelah lebaran misalnya. Udah gitu. Kalau lu nanya gue yang paling fair apa? Itu yang pada rame-rame sekarang udah gak usah ikutan lagi. Kalau gue ditanya. Maksud lu Gus Ipul sama Gus Yahya jangan ikut? Gak usah ikut maju dalam posisi strategis. Gak usah maju ketum, gak usah sekjen, gak usah bendum. Termasuk even Rois Amnya. Jadi fair semuanya. Kalau Rezim baru. bahwa rezim mereka baru. mau menjadi posisi lain, wakil ketua umum, ketua, salah satu anggota Rois, nggak ada masalah gitu. Tapi kan memang Pak Prabowo kan nggak berkepentingan Gus, ya kan? Yang berkepentingan? Yang di bawah-bawah. Ya nggak tahu ya, tapi enggak. Karena yang gue dengar Pak Prabowo, even Pak Dasko mungkin juga nggak kepengen ada aroma politik. Saya nggak nyebut Pak Dasko. Enggak. Saya nyebut kan. Nggak mau ada aroma politik di PBNU. Di PBNU. Jadi bagi gue sih Kan bawahnya bagus ya. Pak Prabowo bukan Pak Dasko doang. Ya. Siapa tahu ada Pak yang Iya, lain. makanya itu. Bukan, kalau misalnya misalnya let's say Gerindra mau ikutan di situ. Lah, kan akan membuat PKB juga ikutan masuk. Golkar juga ikutan masuk. Iya kan? Jadi Iya, itu maksudnya. gue nggak yakin. Nggak gini Gus. Karena kan memang aturannya sendiri kan tidak boleh. Iya memang nggak boleh, tapi kan memang orang yang punya Kedekat. Restu. ya restu. Kan Ya. kalau misalnya gini lah, gampangnya ya Gus. Kalau ternyata Pak Dasko punya orang, masa Pak Safri nggak naruh orangnya?
Oh iya. Iya kan Kalau gitu. Pak Syafri naruh orang masa Pak Jokowi enggak? Iya. Kalau Pak Jokowi naruh masa Pak SBY juga enggak ikut? Iya kan. Iya kan. Ya bisa. Enggak, artinya bahwa itu ada punya hubungan ya wajar lah. Semua di mana-mana juga tahu ini adalah orangnya si ini, orangnya si ini. Iya makanya. Iya. Ya Kalau nggak bisa terelakkan. Kalau dari dua peta ini Gus Iya, Ipul ini orangnya. tapi kalau presiden netral kan artinya nih barang tarung bebas, Bos. ya kan? Iya. Ini orang punya Lebih bahaya loh, Gus. punya kekuasaan semua, Punya uang. semua. Bukan. Punya jar- 3 instrumen medsos tadi tuh. Iya, begini. Netizen, pura-pura netizen. jaringan. Netral itu kan bukan berarti tidak punya preference. Nih gue suka. Bukan. Bukan. Iya. Enggak. Bukan. Kan Enggak apa bukan. gini, enggak. Orang itu kan ada beda-beda. Mungkin gayanya Pak Jokowi akan langsung nunjuk. Dia kan, lu jadi gitu. Aku mau ini. Ikutan mungkin. Atau mungkin ngadon, ya. diadon dulu kayak. Tapi sampai detik ini gue tidak pernah mendengar Pak Prabowo mau ikut campur. Dia nggak punya appetite ya menurut lo? Atau memang dia memang nggak kepingin ormas sebesar NU itu dicawe-cawe sampai kayak begitu. Itu yang gue sangat yakin jadi sekali. Pak Prabowo adalah antitesanya Pak Jokowi dong ya dalam konteks ini ya? Ya nggak tahu, tapi Gimana emang, sih? Lu tadi jelasin antites aja. ya Begitulah gue aja ngomong nih. iyalah. jadi memang apa ya, appetite-nya berbeda untuk kayak gini. Kalau dulu ada orang mau pemilihan ketua ormas, misalnya Budi datang nih, ya kan? Ini si Budi ini yang cerita sama gua, ya kan? Pak, izin Pak, ini mau ada muktamar nih Pak, gitu. Ada kongres gitu misalnya. Siapa Pak jagoan Bapak? Iya di sana kan yang saya kenal cuma Mas Budi. Ya, nah, itu yang gue bilang sebagai preference. Iya. Ya, preference. Tapi bukan berarti terus langsung ditindaklanjuti sebagai eksekusi, kan nggak selamanya kayak Kasih gitu. logistik, kasih dukungan politik, dong. amankan juga lawannya gitu, Iya. bukan berarti gitu. Bukan berarti gitu. Itu Pak Prabowo. Gue sangat yakin Pak Prabowo kalau begitu. Netral, bahwa kalau disuruh milih, gue pilih si A. Tapi faktanya yang menang si B. Bahwa preferensinya Pak Prabowo adalah Ridwan Kamil. Ternyata yang menang Yakin lu? Mas Pram. Jadi ya. Lu yakin apa? Loh, kalau nggak Ridwan Kamil itu ke partainya ngedukung situ, Bos. Iya itu paling gampang sih. Ya udahlah, kayak anggap aja begitu. Kalau kita ngobrol masa yang gampang-gampang. Buat apa lu? Buat apa pakar komunikasi Iya, kalau buat paling apa lu gampang? NU disangka PKS ini selama ini kan? Terus semua gampang. Dan itu menjadi dialektika yang panjang tuh. Iya kan di keluarga agak rame nggak keluarga lu? Tapi gue salut sama bapak gue, nggak pernah ngelarang. Karena babe gue tahu bahwa gue ngebantu itu profesional. Babe lu kan udah ngerti lu dan punya judgement Kan nggak sendiri. semuanya kayak babe Tapi kan gitu ya, Gus. paman-paman lu kan belum tentu kan? Iya. Paman, sepupu ya kan? Ya mungkin ya. Nggak apa-apa lah. Bagi gue justru itu menambah wawasan. Iya kan? Kan bagi ente Gus. Ya, Iya, buat paman. Pusing-pusing amat. Iya, buat paman-paman sama sepupu ente kan PKS musuh berseberangan ya kan? Iya, nggak cocok pakai aki ini kan. Alasannya Kalau kan kata- waktu itu kan masih Hidayat Nur Wahid kan. Loh kenapa bantuin PKS? Lah saya nggak tahu, saya pikir sama-sama Wahid. Bener juga lo. Pakai cara gila juga sekalian kan? Itu udah menyalahi ajaran Gus Dur. Apa? Islam itu tidak mengubah sampean menjadi antum. Aduh, ngomongan Gus Dur loh, Bos. Saya perlu ingetin lagi kepada Anda itu. Tapi nggak omongan apa-apa. Gus Tapi Dur. kan Gus Solah Tapi boleh. Bukan. Gus tapi Solah itu untuk nggak memperkaya, Bukan. memperkaya. Ini kalau orang bilang lu ngapain sih pakai syukron, pakai antum? Lu ngomong thank you aja gue nggak ribut. Kenapa ngomong syukron dipermasalahkan? Bisa. Ini Gus Dur juga ada faktor. Ada, ini. Gus Dur juga Ya ngomongin biasa-biasa aja gitu. Gus Dur juga ngomong gitu. Iya, berarti Gara-gara gue bisa salat subuh jadi imam di PKS pakai kunut, Bos. Bahwa mereka nggak mau kunut terserah, yang penting gue pakai kunut. Serius ya Gus? Iya. Wah paten juga nih. Revolusioner lu. Oh, iya. Caimin aja belum sempet nih begini. Jangan, baru sampai ya lu loton. jangan Pas underestimate. udah Allah Akbar
3 hilang kan. Bikin barisan baru. Enggak nih, belum tentu ini jokes aja. Jadi Tapi kurang kembali, lebih gitu lah. kembali tapi kalau ditanya mungkin kondisi NU akan jauh berbeda kalau nggak ada yang namanya tambang batu bara. Gimana tuh? Enggak, maksudnya hadirnya tambang batu bara ini di NU ini membuatnya lebih super dinamis. Iya kan? Kayak kutukan ya berarti Gus. Hah? Kayak kutukan atau berkah nih sebenarnya. Ya tergantung menyiasatinya aja, menyikapinya. Kayak misalnya hal kutukan sepele. bagi yang nggak Hal dapet, sepele yang ya, berkah bagi yang dapet Ini ya. yang gue baca di media gitu kan. Misalnya ketua umum Yahya Stakuf, direktur utama Yahya Stakuf, komisaris utama Rais Am, dia kan Kiai Mif gitu. Bagi gue, ya Allah, kalau memang mau ada begini, ya udah diserahin aja sama profesional. Dia dapetin hasilnya aja kan untuk jamaah gitu loh. Margin depan aja kan, margin belakang juga apa-apa. Ya harus di belakang dong, dividen dong. Sebagaimana perusahaan ini gitu loh kan. Nah kalau sekarang kan enggak ada, kan jadi nggak make sense. Di root-nya itu adalah ketua umum, komutnya adalah Rais Am. Bagi gue aneh gitu loh. KSO aja kerja sama operasi, Ya kan Gus, tapi kan pada faktanya memang KSO. Ini kita tahu di situ kan yang kontraktornya juga kontraktor besar. tapi nama di aktenya kan enggak. Ya itu kan. Ya bukan, maksud gue dari situ udah lah. Kadang-kadang juga nih. Enggak, gue ngerti maksudnya Gus Ipang. Apa nggak usah masuk Nggak struktur usah, gitu? nggak usah masuk struktur, langsung owner aja. Jangan-jangan aturan yang membuat mereka harus bikin koperasi atau badan hukum baru, badan usaha baru misalnya. Memang iya. Tapi kan nggak mesti Tapi harus. badan usaha Tapi itu kan yang nggak bermitra harus sama ketua KSO. Tanfis sama Rais Am. Iya. Oh, kan bisa aja orang NU lain lu taruh di situ. Iya, kenapa nggak taruh aja ketua Gus direktur gitu utama Ipang Wahid gitu. Iya. Pengen juga. Atau memang orang NU yang mengerti bidang itu kan juga banyak sekarang. Banyak. Ada juga kan. Banyak. Nah, maksud gue Pak JK aja kan NU kan. Iya. Punya batu bara juga Punya. kawan. iya, maksudnya dikasih ke profesional murni ngurusin itu. Iya. Jadi ya Tapi ribut-ribut soal tambang nih menurut lu hati lu gimana lah? sampai sekarang kalau gue sih ngelihatnya ya lebih banyak mudaratnya pada manfaatnya karena duitnya juga belum ada kan. Mudaratnya jadi rame, ribut. Kubu satu pengen bohirnya ini, kubu satu lagi pengen operatornya ini. Jadi akhirnya pecah hanya gara-gara urusan yang menurut Bohir. gue nggak substansial. Nah itu yang cukup sayang. Ya, artinya kan Pak Prabowo harus benar-benar ikut Iya. di dalam konteks ini. Kalau enggak pecah gara-gara bela Bohir yang tambang ini kan. Iya. NU sudah berumus 102 tahun, nggak mungkin pecah hanya urusan tambang. Enggak lah. Sangat tidak mungkin, ngapain urusan begini diurusin sama presiden. Nggak terima juga lah kita semua RU pecah gara-gara tambang ini kan. Iya, makanya ya kita percayakan aja sama Mas Ayih yang lagi ngatur ini, kita lihat. Majuin muktamarnya, yang pada ribut-ribut nggak usah maju lagi. Iya dong, isi profesional semua. Hah? Ya, isi orang-orang yang muka baru. Rezim baru. Rezim baru yang tidak punya interest politik lah. Syahwat politiknya tuh cari yang paling serendah mungkin. Tapi syahwatnya adalah memajukan jam'iyah. Kalau kita lihat syahwat politik, Kalau udah duduk di ketum PBNU ya syahwat auto naik Gus. Mana bisa Gus? Enggak, gue nggak yakin. kayak Gus Yahya juga gue rasa nggak ada syahwat menurut gue ya. Kayak syahwat politiknya nggak ada deh. Ada ya? Ya nggak tahu gue. Nggak tahu juga sih benar salah. Ada lah kemarin. Nggak kalau iya. Aduh jangan bandingin sama organisasi sebelah lah maksudnya. Iya. Fokus di sini aja. Terus begini, terus pemilihannya pakai ahwa. Ahwa itu artinya dipilih oleh ulama-ulama yang jadi dipilih ada berapa ulama gitu kan. Jumhur ulama 9 gitu. Nah, mereka yang memilih ketua umum. Jadi nggak kayak sekarang masing-masing punya bidding, punya suara gitu 500 berapa 30 atau berapa. Karena terjadi potensi Money politics. money politik. Oh ada terjadi money politik ya. Potensi. Oh ada potensi. Kalau Ahwa kan ada nggak kalau dipilih sama Ahwa? Nggak mungkin lah ya. Ya kalau ulama-ulama kayaknya enggak ya. Ya, itu kan udah jauh dari duniawi lah. Kalau dipilih sama Ahwa Zuhud. kemungkinannya kecil. Tapi kalau dipilih sama Ahwat, nah kemungkinannya gede.
Ahwat tuh. Ahwat tuh perempuan kalau bahasa PKS. Gue mau komentar gue ngerti. Bahasa Arab Bahasa Arab, Awan ya. tuh lawan Ikhwan. Tapi di Ikhwanul Muslimin tuh ada ahwatnya nggak, Gus? Ya ada lah. Namanya Ikhwan. Nggak jelas gue ngerti tuh bahasa ini. Udahlah. Jadi gitu. Tapi yakin Anda dengan, nah di sisi yang lain mungkin Pak Prabowo nggak mau masuk. Oke, kita terima lah dengan sikap Pak Prabowo, misalnya dari contoh kasusnya Gus Ipang, Ridwan Kamil itu ternyata yang menang, Mas Pram bisa dianggap contoh yang representatif. Oke lah, kita terima lah. Menurut dia ya. Contohnya menurut gue prematur banget. Iya, walaupun enggak lah, tapi kita terima aja. Pura-pura lah. Kita terima aja. Udah lah, gue capek juga berpura-pura. Kita terima aja gitu. Tapi di sisi yang lain, di dalam pertarungan kayak gini yang dinamis gara-gara tambang ini, kata Gus Ipang, apa orang NU-nya nggak butuh dukungan presiden untuk menghadirkan situasi yang lebih pasti gitu. Certainty kan jadi mahal nih. Iya, jadi orang dan level of certainty ya ketika presiden chip in. Ketika presidennya yang memang merasa nyaman, misalnya Budi yang jadi ketum PBNU, gue kayaknya lebih nyaman deh kerjasama sama NU. Ya sama kayak partai yang pernah diawaki Gus Ipang juga kan, yang paling dekat jaraknya sama gerbang istana, itulah yang paling memungkinkan jadi ketua umum. Apa Jin Ifrit Jin Tomang. Tapi bisa iya tapi kan dalam prosesnya mungkin dibiarin aja ya. Iya, proses oke. Dalam proses nanti pada waktu pemilihan gitu kan, ya mungkin aja kalau memang akhirnya terjadi sama Ahwa itu kan, Ahwanya kan misalnya akan memilih orang-orangnya siapa gitu. Nah dari situ bisa saja semua terus dikasih ke istana kira-kira yang paling mudah diajak kerjasama, bukan pilihan. Iya. Mudah diajak kerjasama yang mana? Karena kalau oposisi ke presiden kan juga pasti nggak nyaman juga. Terlalu keras kan juga pasti nggak mungkin. Iya kan? Semuanya nggak keras kalau di NU. Di NU mana ada yang keras? Iya, dakwahnya lembut kan. Ya, dulu aja kan. Kalau nggak salah 2014 kalau nggak salah ya, Kiai Said itu declare dukung Pak Prabowo kan. Iya. Toh ketika Pak Jokowi jadi presiden, Kiai Said santai aja juga lanjut aja jadi ketua umum, ya nggak sih? Iya. Ya itu damai dan bekerja sama dengan baik aja gitu, nggak ada yang ini yang punya genetik partai politik ya. Iya. Jadi ada plus minusnya. Ormas yang memang punya genetik partai politik. Tahun 55. Iya, betul. Betul. Pernah ikut pemilu. Jadi berhubungan sama kekuasaan tuh udah punya udah punya kemampuan yang baik gitu. Betul. Nah, ada formula sekarang, genetikanya. Kalau dibilang, wah ini baunya politik banget. Menurut gue nggak selalu, karena Ansor di bawahnya Kang Adin itu sekarang lagi mencoba untuk bertransformasi menjadi ormas yang tidak terlalu politik banget. Sekarang dia lagi shifting ke arah ekonomi. BUM apa terakhir tuh? Buma. Badan Usaha Milik Ansor. Mantap. Nah, buat gue itu bagus. Untuk diterapkan di NU juga. Dan gue lagi bantuin juga. Dalam konteks rezim baru ini kali ya. Konteksnya kan itu kan. Iya dong. Paradigma baru, rezim baru. Suasana baru, target baru. Nah, kalau bisa ke situ, wah gue akan 1000% gue akan bantuin bener masuk ke situ. Tapi kalau preferensi istana itu akan jadi pertimbangan gitu ya, berarti kan rumusnya sama nih. Jin Tomang Jin Iprit. Iya, yang paling dekat dengan gerbang istana gitu. Enggak, gini, calonnya kan belum tentu saudaraan istana. Iya, maksud gua itu. Calonnya kan ada dipilih sama kandidatnya, dipilih sama Ahwa gitu tadi lu bilang. Sama Ahwa tadi dipilih, kasih usulan ada 3, ya kan? Ini kira-kira calonnya seperti ini. Kan pasti akan dilihat dulu dong. Sebelum ngomong sama presiden pun, pasti mereka internal kan juga pasti akan melihat. Nyocok-nyocokin dari ya. 3 ini kira-kira mana ya yang paling mudah untuk bekerja sama dengan pemerintah. Konteksnya itu loh, bukan masalah like and dislike. Iya, itu maksud gua. Iya kan, artinya Setuju. nantinya nama yang akan keluar itu pasti akan sangat yang akan menang gitu ya, akan memimpin NU ke depannya. Itu tidak lepas dari pertimbangan jarak dengan gerbang istana juga. Logikanya. Iya. Tapi mana tahu kiai-kiai itu ternyata punya
pemikiran yang berbeda. Kan kita nggak pernah tahu, nggak pernah ngeduga. Ya, mudah-mudahan bisa selesai lah dalam forum Tapi kalau istilah ini Gus ya. berarti kan artinya kalau pakai skemanya Gus Ipang ini, Gus Yahya jangan maju lagi, Gus Ipul pun jangan maju kan gitu kan? Even jadi sekjen pun sebagai jangan. ketum dan sekjen. Iya. Karena gini, kalau yang satu akan ngerasa maju, bahwa yang satu kan akan Iya. nggak puas. Iya. Udahlah, kita fair play. Kalau lo nggak ikut, kalau gua nggak boleh maju, lo juga nggak boleh dong. Tapi kalau suruh boleh milih gitu Gus, lu lebih milih bohirnya Gus Ipul sama bohirnya Gus Yahya dalam mengelola tambang? Gue nggak tahu bohirnya pastinya siapa kedua Ini nggak mungkin. Enggak. Kan itu kan baru dengar. Kalau gue yang akan gue pilih bukan bohirnya Ipul apa Yahya. Yang gue pilih adalah bohir yang paling bisa memberikan keuntungan terbaik bagi PBNU. Udah gitu. Itu dong. Ini jawaban. Walau baik itu bohirnya Gus Yahya maupun Gus Ipul, tapi keuntungan terbaik untuk PBNU kan. Dan transparan. Transparan. Iya dong. Bisa dua-duanya juga. Bisa di luar yang dua itu Bisa kan. dua-duanya bagi dua, 50-50 ya kita. Bisa kolaborasi juga kan. Iya. Iya, siapapun. Yang Pokoknya penting manfaat sebesar-besarnya untuk organisasi. iya, bukan perorangan. Itu yang tadi gue bilang, bahwa kalau lo naruh di situ komut, lo di situ naruh sebagai dirut, lo kan juga berhak mendapatkan dividen, bonus. Itu kan pribadi jatuhnya. Oh iya. Oh iya. Bukan organisasi lagi. Bukan organisasi. Kita nih iya kan? UMKM sih soalnya ya. Dirut Komut ini. Sekarang gini, sekarang kalau itu taruhlah bukan nama ya, tapi jabatan. Kalau itu berjalan dan itu terjadi, lo bisa bayangin nggak yang kepengen ngekudeta ketum dan rais am akan menjadi sering? Karena gajinya Karena ini ya, dapat dividennya cair dividen banget ya, bukan Iya. cair, apa istilahnya itu istilahnya nikmat banget ya Iya, karena menjanjikan Basah. bener. Itu bukan basah, ini kuyup. Gila lo, tambang segede gitu. Betul nggak? Logikanya maksud dia kan nggak? Gak tahu. Dengan menjadi ketua umum, dengan menjadi Rois Ex Am, officio, dirut Iya. dan komut. lo berhak mendapatkan dividen secara pribadi. Taruhlah misalnya 1 tahun dividennya yang lo terima 100 miliar per orang misalnya. Apa nggak membuat orang segini banyak untuk mengkudeta ini supaya menjadi ketum? Dan Kan jadi nggak sehat. dan pertempuran di PBNU jadi makin dinamis Makin lagi. liar, bukan dinamis lagi. Nah, gua Karena masing-masing saling gergaji kan. Iya. Kalau beliau yang ngomong kan bebas bos. Bebas kok. So ada di BPKB, PBNU, iya. kan? Iya, Owner, bos. logikanya kan begitu. Jadi menurut gue udahlah, dilepasin aja, dikasih ke perusahaan yang memang benar-benar profesional, namanya nama PBNU, maksudnya nama nggak ada nama berhubungan sama pengurus gitu, profesional yang ada di situ. Ada rekomendasi nggak Gus? Nanti gue WhatsApp ya. Nggak ada lah. Ya, Gua nyodorin juga. gue Gus tidak Ipang. terlalu into tambang. Iya. Lu nggak main Gus? Enggak dong. Itu Pembalakan hutan nggak? Boy. makanya dia ngomong tadi, ya kan? Gila, kuyup lah, tambang sebesar itu. Di kepala gua tambang kecil aja kita nggak tahu bentuknya kan. Bukan basah itu bos, itu kuyup katanya. Itulah Gus. Untung ada yang lu nih kan belum sampai di situ imajinasi aja belum ada Gus. Belum Gus, yang kecil pun kita belum bayangkan Gus. Jangankan megang mimpi belum dapat tuh. Nggak kebayang. Ya udah gini aja lah. Ya udahlah. Oke. Kita hidup itu kan udah balik ke awal, ya kan? Jangan pusing mikirin yang nggak ada. Iya. Nikmati apa yang kita punya. Tapi dua kubu ini melibatkan 3 kategori netizen tadi nggak? Yang netizen, setengah netizen, sama pura-pura netizen ini ada nggak dalam memperuncing konflik ini? Atau lu lihat betul-betul memang ini pembelahan organik? Adalah 3-3-nya, tapi skalanya nggak akan sebesar politik. Tapi dua calon ini melibatkan Jin Ifrit dan Jin Tomang. Itu istilah kawan kita tuh lucu banget tuh. Oke, sampai jumpa lagi. Gitu.